warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di mana materi yang akan saya bahas yaitu materi pertemuan kelima mengenai teori klasik dan teori Marx. Pembangunan ekonomi bukanlah konsep baru. Selama berpuluhan tahun silam, para ahli ilmu ekonomi telah bergulat dengan masalah pembangunan ekonomi. Tetapi mereka belum berhasil mengembangkan suatu teori pertumbuhan ekonomi yang tersusun secara sistematik. Hanya Adam Smith lah yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan umum tersebut, yaitu bagaimana menciptakan kerangka politik dan sosial yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi swasembada. Ricardo, Malthus, dan Mill tanpa putus melanjutkan upaya Smith meski mereka sedikit mempersempit lingkup penyelidikannya. Ahli ekonomi klasik meyakinkan adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Para ahli ekonomi klasik menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah yang besar. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi semakin besar, keuntungan semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurunkan apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pembentukan modal. Markus menunjukkan adanya korelasi khusus antara pertumbuhan penduduk dan persediaan makanan. Teori klasik pembangunan ekonomi dapat dinyatakan demikian, misalkan kenaikan keuntungan diharapkan dapat menaikkan investasi sehingga menambah stok modal yang telah ada dan mendorong penyempurnaan teknik. Teori klasik tentang pembangunan abstrak dan sederhana ini tidak bebas dari kritik diantaranya. Yang pertama, yang mengabaikan kelas menengah. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberi daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak terpikir oleh mereka bahwa sumber utama tabungan di negara maju adalah para penerima pendapatan dan bukan pemilik harta. Yang kedua, melalaikan sektor publik. Kaum klasik gagal mengakui peran penting yang dipegang sektor publik di dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. Yang ketiga, meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan pokok dari teori klasik ialah kealpaan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Yang keempat, hukum yang tidak realistik. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnasi didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Yang kelima, pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Kenaikan upah uang terjadi terus-menerus tanpa dibarengi dengan kemerosotan tingkat keuangan. Perekonomian yang telah matang ternyata tidak mengalami tahap stagnasi ekonomi. Ricardo dan Malthus ditertawakan sebagai nabi palsu dalam pembangunan ekonomi dunia barat. Yang keenam, proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek stasioner di mana ada perubahan tetapi di sekitar titik equilibrium. Kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus seperti sebatang pohon. Penjelasan ini ternyata tidak memuaskan karena setiap yang terlihat sekarang, khusus pertumbuhan ekonomi, terbukti berjalan secara mulus dan berkesinambungan tapi dengan melompat-lompat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori Marx. Karl Marx adalah salah satu dari segelintir orang yang termasyhur dalam sejarah yang melalui ajarannya telah mempesonakan ratusan juta manusia. Marx menyumbangkan kepada teori pembangunan
ekonomi dalam 3 hal, yaitu dalam arti luas, memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi. Dalam arti sempit, memberi kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis. Dan terakhir, menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Menurut Marx, setiap struktur kelas masyarakat terdiri dari kelas pemilik tanah dan bukan pemilik tanah. Menurut Marx, tidak pernah ada tatanan masyarakat yang menghilang sebelum keseluruhan kekuatan produksi tuntas berkembang. Dan hubungan produksi yang baru dan lebih tinggi tidak pernah akan muncul sebelum kondisi material kehadirannya matang di dalam kandungan masyarakat lama. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme. Dan atas dasar teori nilai inilah ia membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonomi. Kapitalisme menurut Marx terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga buruh dan para kapitalis yang memiliki alat-alat produksi. Menurut Marx, nilai komoditi yang diperlukan untuk nafkah kehidupan buruh tidak pernah sama dengan nilai produk buruh tersebut. Menurut Marx, tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal, mencoba memaksimalkan keuntungan melalui yang pertama, memperpanjang jam kerja agar meningkatkan jam kerja tenaga lebih. Yang kedua, dengan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh. Yang ketiga, meningkatkan tenaga, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga. Dari ketiga cara itu, menurut Marx, peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan kapitalis yang paling mungkin, karena 2 cara lainnya, yaitu memperpanjang jam kerja dan mengurangi upah, memiliki berbagai keterbatasan. Keuntungan ditentukan oleh jumlah modal. Untuk menjelaskan asal-usul laba, Marx memisahkan modal menjadi modal konstan dan modal variabel. Modal yang ditanamkan dalam persediaan atau bahan mentah atau perawatan yang secara langsung menjunjung produktivitas kerja disebut Marx sebagai modal konstan atau diberi lambang C. Modal yang diperuntukkan bagi pembelian kerja dalam bentuk upah atau nafkah hidup langsung disebut variabel. Diberi lambang V. Nilai lebih ditandai dengan S, jadi nilai total produk W sama dengan modal konstan C ditambah modal variabel V ditambah nilai lebih S atau C ditambah V ditambah S. Untuk menganalisa sifat kapitalis, Marx menjalin hubungan tertentu antara C, V, dan S. Salah satu akibat akumulasi modal adalah terkonsentrasinya modal pada berbagai perusahaan raksasa. Akumulasi dan konsentrasi modal memerlukan modal konstan dan penurunan variabel. Pertumbuhan modal konstan yang lebih cepat dibandingkan dengan modal variabel menyebabkan penurunan relatif pada permintaan buruh. Marx percaya bahwa kemajuan teknologi cenderung meningkatkan komposisi organik dari modal C dibagi V karena tingkat keuntungan berhubungan terbalik terhadap komposisi organik modal. Maka dengan adanya akumulasi modal, tingkat keuntungan cenderung menurun. Menjelaskan kecenderungan jatuhnya tingkat keuntungan ini dalam persamaan sebagai R
R sama dengan S dibagi C ditambah V sama dengan S dibagi V per I ditambah C dibagi V. Untuk mencegah kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan ini, para kapitalis menaikkan tingkat eksploitasi dengan jalan mengurangi upah, memperpanjang hari kerja, dan meningkatkan kecepatan dan sebagainya. Teori Marx tentang perkembangan kapitalisme telah diterima oleh para pengikutnya sebagai kebenaran mutlak. Sementara teori tersebut dikritik secara pedas oleh para penentangnya karena alasan berikut. Yang pertama, nilai lebih tidak realistis. Keseluruhan analisa Marx dibentuk berdasarkan teori nilai lebih, tetapi dalam kenyataannya tidak berhubungan dengan nilai, tetapi dengan harga yang berwujud dan nyata. Jadi, Marx telah menciptakan nilai yang abstrak dan tidak nyata yang membuat teorinya sukar dan kaku untuk memahami bekerjanya kapitalisme. Yang kedua, Marx nabi palsu. Marx ternyata seorang peramal palsu. Masyarakat sosial memang telah lahir, tetapi evolusinya tidak sesuai dengan kenyataan yang digariskan Marx. Yang ketiga, kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Marx menerangkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka barisan tenaga cadangan industrial akan berkembang, tetapi pandangan ini berlebihan sebab kemajuan teknologi dalam jangka panjang justru menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan permintaan, dan memperbesar pendapatan. Yang keempat, kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar. Menurut Joan Robinson, penjelasan mengenai kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak berarti sedikit pun. Pada saat pembangunan berjalan, ada peningkatan komposisi organisme modal yang mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan. Ia tidak melihat bahwa penemuan teknologi merupakan tabungan modal dan bahwa dengan menurunnya rasio output, meningkatnya produktivitas dan output keuntungan dapat naik sama dengan upah buruh. Yang kelima, Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Marx juga tidak menyangka munculnya demokrasi politik sebagai pelindung dan pelestari kapitalisme demokrasi. Sebagai suatu sistem politik telah membuktikan kekenyalan dan kemampuan diri kapitalisme dalam mengadaptasi perubahan waktu. Pengadaan jaminan sosial dan perekonomian campuran telah membuktikan kebohongan ramalan Marx bahwa dalam diri kapitalisme terkadang benih-benih bagi keruntuhannya sendiri. Yang keenam, teori siklus Marx adalah salah. Marx adalah yang pertama-tama di antara para ahli ekonomi terdahulu yang menganggap siklus sebagai bagian integral kerangka kerja analitiknya. Ia menekankan akumulasi modal mengakibatkan penurunan permintaan akan barang konsumsi dan penurunan keuntungan. Tetapi ia tidak menyadari dengan pembangunan ekonomi, bagian dari upah dalam pendapatan agregat tidak harus menurun juga. Permintaan akan konsumsi. Teori Marx tidak bisa diterapkan secara langsung di negara berkembang. Marx tidak memikirkan permasalahan negara tersebut. Selain beberapa khayalannya yang cukup di dalam catatannya yang berkaitan dengan usaha meraih prospek pembangunan ekonomi. Di daerah seperti Asia Barat atau India, tidak ada bagian perhatian diberikan secara khusus terhadap masalah perubahan negara terbelakang, khususnya hanya memperhatikan permasalahan berkaitan dengan pembangunan kapitalis di dunia barat.
Kegagalan untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk sangat padat. Tetapi variabel dalam analisanya memang benar-benar ada di dalam perekonomian serupa itu. Sebetulnya skema bagian marlah yang bisa diterapkan di negara terbelakang. Sejumlah negara terbelakang seperti India, Republik Persatuan Arab, Burma, dan Ghana menetapkan skema bagian MAR tersebut di dalam rencana pembangunannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.